Cek cek. Ya, masuk. Oke. Selamat datang. Selamat datang di video kita. Sekarang kita mau ngebahas apa gitu ya. Ya, setelah kayaknya terakhir saya upload video mungkin seminggu lalu nggak sih? Ya kayaknya ya semingguan lalu lah. Nah, eh di video ini kita akan menjelaskan tentang konsep sparsity gitu ya. Konsep sparsity dan konsep apa sih namanya? Kebalikannya yaitu dense model, dense layer, apalah itu gitu ya. Nah, jadi apa itu dense model, apa itu sparsity gitu ya, dan anak-anaknya gitu ya, MOE, DeepSeek MOE, FastFFN, terus MOE, Mixture of Millions, NERVA, dan sebagainya, dan banyak lagi gitu ya, teknik-teknik sparsity gitu ya. Nanti kita akan jelaskan gitu ya. Tapi yang pasti ini video akan panjang gitu ya. Paling kalau misalkan terlalu panjang, ini nanti akan saya potong jadi part gitu ya. Jadi enggak satu video plek berjam-jam gitu ya, enggak gitu ya. Jadi paling kalau kalau kayak kelihatannya terlalu panjang nanti akan saya potong-potong gitu ya. Tapi ini video pasti akan series yang panjang gitu ya. Jadi ya bersiap-siap lah gitu ya. Untuk eh seberapa panjang gitu ya video ini. Jadi video ini itu consist of banyak sekali paper gitu ya. Nah, saya sudah hitung gitu ya papernya berapa gitu ya. Nah, di sini ada sampai 14 paper gitu ya. Nah, makan tuh 14 paper. Nah, intinya ini ada banyak sekali penjelasan gitu ya. Walaupun slide-nya kayak cuma berapa nih? Cuma 25 gitu ya. Tapi papernya banyak gitu ya. Nanti kita buka papernya satu-satu ya. Oke, gitu ya. Kita mulai gitu ya. Slideshow. Nah, oke sip. Nah, dense model versus sparsity. Apa nih gitu loh ya. Kita mulai. Dense model, simple yet effective. Simple tapi efektif gitu. Apa itu? Gitu. Dance model itu apa? Dance model itu sebenarnya bukan bukan apa ya? Bukan suatu suatu arsitektur yang plek gitu ya. Yang pakem pakem arsitekturnya. Tapi dia itu kayak semacam pendekatan, pendekatan untuk apa ya namanya? Membuat ML model gitu ya, atau menggunakan ML model lah, menggunakan atau membuat lah gitu ya. Jadi itu tuh adalah sebuah term yang lumayan luas gitu ya untuk mendefinisikan deep learning model yang dia itu tanpa sparsity. Sparsity itu apa gitu ya. Ya, intinya tanpa sparsity itu adalah berarti dense model itu menggunakan semua parameternya, semua neuronnya, semua layernya, semua weights-nya, dan semua fitur-fitur di dalamnya itu ya secara langsung semuanya gitu ya, once at the same time gitu ya, secara langsung semuanya dipakai gitu ya. Atau bisa dibilang ya ini mah cuma vanilla model aja gitu loh ya. Jadi kalau misalkan model ML model itu di inference atau di training ya dengan cara yang simple, yang dia tuh nggak di apa-apain gitu loh ya. Ya itu dance model itu gitu loh ya. Gitu. Jadi kalau mau lebih konkret lagi mungkin kayak MLP gitu ya. MLP linear layer nih kayak begini nih. Ya udah yang kayak begini aja gitu loh. Masuk berapa masuk berapa dimensi, keluar berapa dimensi, terus dipakai semuanya gitu ya, neuronnya dipakai. Itu dance model gitu. Nah, dance model ini sebenarnya nggak ada masalah dengan dance model gitu ya. Bahkan model-model terbaru gitu ya, LLM paling canggih gitu ya, kayak Llama 3.1 405B dan Mistral Large gitu ya, yang versi 2 gitu ya, versi 2407 itu juga ya cuma dance model aja gitu ya. Dia tuh cuma kayak transformer block yang di stack berapa banyak sampai banyak gitu ya, sampai itu Llama 3.1 itu sampai 405 miliar parameter gitu ya. Terus sama Mistral Large itu sampai 123 miliar parameter. Ya udah gitu ya. Itu tuh sesimpel begitu doang gitu loh. Sesimpel apa sih namanya transformer block yang di stack
segitu gitu, dan dipakai segitu gitu, gitu. Dan nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah, nggak seperti MOE implementation seperti GPT-4 atau Gemini Ultra, Gemini series lah. Gemini series itu uh, Google pernah merilis publikasi kalau itu tuh dia tuh pakai MOI ya, atau mixture of expert. Tapi ini dua model nih yang paling canggih juga nggak pakai gitu ya kayak begitu. Dia cuma dance model aja biasa gitu, nggak masalah. Nah tapi gitu ya, dance model itu ya bagus gitu ya untuk apa sih namanya, almost everything. Tapi gitu ya, semakin kita ngegedein gitu ya, ngegedein si dance model ini, kita tuh pasti akan ketemu gitu ya batasan dimana kita paling gede tuh bisa ngegedein nih model berapa gitu loh ya, atau ya scaling limitation atau limitation hardware lah gitu. Limitation hardware kita tuh bisa nge-scaling berapa, karena dance model itu ya scalingnya ya standar gitu loh. Kalau misalkan scaling linear layer ya scalingnya linear gitu ya, atau scaling transformer malah lebih parah kuadratik gitu loh ya. Jadi ya orang-orang mulai mikir nih, kita nih udah nyentuh gitu ya, nyentuh batas atas gitu loh, batas atas di mana kita bisa ngegedein model. Gimana caranya kita bisa ngegedein lagi nih model gitu ya. Nah, makanya orang itu punya ide sparsity atau apa sih namanya, untuk dia tuh mengoptimalkan penggunaan computation dan penggunaan memori gitu ya. Jadi si modelnya ini bisa apa ya namanya, lebih sweet spot lah dia tuh. Jadi dia tuh lebih sweet spot antara akurasi dan penggunaan resource, jadinya lebih optimal gitu. Itu ide sparsity gitu ya. Jadi mengoptimalkan penggunaan resource gitu ya, both di computation dan memori. Nah, sparsity gitu ya, semua everything can be sparsely implemented gitu ya. Jadi sparsity ini gitu ya, itu orang-orang bisa sudah mulai kayak risetnya tuh mengimplementasikan sparsity ini di hampir kayak semua part of ML model gitu. Jadi semuanya itu bisa disparskan gitu ya, dibuat sparse. Nah, teknik ini teknik yang paling umum sih sebenarnya sih. Expert based technique ya. Expert based technique itu seperti apa gitu ya. Contohnya ini ya, MOI atau mixture of expert. Ini yang paling apa ya? Paling populer lah, populer. Bahkan ini tuh udah lama banget gitu ya. Bahkan kalau misalkan kalian tahu gitu ya, MOI ini dari model seperti Mixtral atau GPT-4, sebenarnya ini udah lebih lebih dulu, bertahun-tahun daripada itu gitu, daripada model-model itu. Jadi ini bahkan kayaknya ya ini sebenarnya udah jadul banget. Saya juga nggak nemu gitu ya, apa sih namanya, referensi pertama yang dia tuh menulis tentang MOI. Tapi ini jadul banget gitu ya. Bisa bisa dibilang kayak sejadul inilah, sejadul FFFN. Enggak sampai sejadul FFFN. Cuman sejadul itulah ya, sejadul itu. Ini mah sebenarnya uh, apa sih namanya? Mixture of expert ini sebenarnya sudah uh, pendekatan yang dia tuh bukan baru gitu ya, bukan dari Mixtral gitu ya, kita ini ditemukan gitu ya, tapi ini udah lama banget. Jadi intinya adalah mixture of expert itu gitu ya mengganti FFN block ya, FFN block itu, atau feed forward layer, atau si MLP atau linear layernya itu gitu ya. Jadi uh, ini gitu ya, jadi beberapa expert gitu ya. Jadi si waktu inference cuma a few expert aja, cuma beberapa expert aja yang kita tuh pakai gitu. Jadi secara compute gitu ya, kita tuh cuma pakai sebagian aja gitu ya, walaupun secara memori kita juga tetap pakai penuh gitu loh ya. Nah gitu ya, ini tuh
dipakai di banyak LLM yang populer gitu ya. GPT-4, Gemini, Mistral, Qwen juga ada versi mixture of expertnya gitu ya. DeepSeek gitu ya. Cuman DeepSeek dia ada nama baru gitu ya, dia memakai implementasi lain dari MOI gitu ya, yang lebih baru. Cuman dia juga pakai mixture of expert. Terus banyak lah sebenarnya ini LLM, lebih tepat LLM yang pakai gitu ya, ini mixture of experts gitu ya. Jadi si transformer blocknya itu alih-alih menggunakan vanilla MLP atau vanilla linear layer, dia tuh pakai si ini block block mixture of experts gitu ya. Dan apa sih cara gitu ya, cara si blok ini tuh menentukan experts mana gitu ya yang yang dipilih ya, karena ada gating network yang dia tuh bukan bukan sebagai apa sih namanya, bukan sebagai expert, tapi dia tuh cuma nentuin expert mana nih yang dipilih antara beberapa expert yang ada yang disediakan gitu ya. Sesimpel itu sih sebenarnya mixture of expert. Iya, jadi ini tuh kayak apa sih namanya, implementasi yang vanilla lah. Ini kalau mau lihat ya, mau lihat kita buka paper. Anjay, paper. Nah, ini 2017 gitu ya. Cuman ide dari mixture of export ini sebenarnya udah dari lama. Cuman ya ini salah satu paper yang kayaknya yang bisa saya temukan lah gitu ya. Nah, nah dia ini apa sih namanya? Outrageously large neural network, the sparsely gated mixture of expert layer. Ya. Nah, dia ini masih dia tuh bukan mengimplementasikan expertsnya itu untuk transformer ya, dia itu masih pakai kayak semacam recurrent neural network gitu ya, pakai RNN. Cuman si feed forward neural networknya itu diganti menjadi MOI. Nah gitu ya, kayak begini. Terus, ya simpel gitu ya, ada gate, ada si ininya gate-nya tuh, gate-nya nih, dan ada beberapa expert, dan ya si gate-nya ini akan memilih ya expertnya yang mana yang untuk processing saat ini gitu loh ya. Ya, ini paper yang lumayan agak lama, udah 7 tahun lalu ya. Ya intinya dia ngejelasin penggunaan mixture of expert lah gitu ya untuk uh, language model gitu ya. Model. Language model ya pakai MOI dibanding pakai FFFN. Padahal tahun 2017 ini ya. Padahal tahun 2017 tuh transformer model rilis loh. Coba gitu ya. Apa sih namanya? Transformer model waktu itu langsung pakai ini. Ya udahlah. Ini intinya paper paper salah satu paper yang pertama. Lanjut gitu ya. Gitu ya. Lanjut ini ya, yang kedua. Bukan, ya, yang kedua. DeepSeek MOI. Nah, ya. Ini itu adalah implementasi MOI dari DeepSeek yang berbeda dibanding MOI biasa gitu loh ya. Nah, jadi dia itu kayak apa ya namanya? Dia itu tidak menentukan jumlah experts-nya eh, dari awal, tapi kayak dia tuh ini gitu. Dia tuh kayak nge-segmen gitu ya. Nge-segmen jumlah experts dari training gitu ya. Jadi waktu trainingnya itu akan ditentukan jumlah expertnya. Kalau waktu training tuh dia akan kayak nentuin jumlah expertnya berapa gitu ya. Berdasarkan kayak begini nih, conventional top to routing, terus fine grained expert segmentation, ke segmentasi segmentasi gitu lah. Terus gitu ya, dia itu memakai syarat expert yang bakal dipakai terus-terusan gitu ya. Yang bakal dipakai despite si ininya routernya itu milih apa gitu ya.
pokoknya si shared expertnya ini akan selalu dipakai. Kenapa shared expertnya ini dipakai terus gitu ya. Jadi kayak dia tuh kayak apa ya namanya, memaintain supaya ada shared shared knowledge yang diantara apa sih namanya, diantara expert-expert ini yang selalu dipakai gitu loh ya. Jadi intuitifnya itu begitu. Jadi ada knowledge yang dia tuh akan selalu selalu dipakai gitu ya antara expert-expert ini. Kalau misalkan expertnya kita tuh cuma milih expert, bisa jadi apa sih namanya, eh antara expert satu dan expert yang lain itu knowledge-nya saling terisolasi gitu loh. Jadi ya ada shared expert ini membantu gitu ya, membantu menaikkan performa. Kita bukalah ininya. Dia ada dua paper sih. Yang satu itu paper DeepSeek MOI-nya, yang kedua itu paper, bukan paper sih, yang kedua itu technical technical report aja dari DeepSeek version 2. Nah, bedanya apa yang di DeepSeek version 2 itu dia kayak technical report gitu ya, apa sih namanya, si LLM-nya tuh kayak bagaimana gitu ya performanya dan sebagainya lalala gitu ya. Terus dia juga ada tambahan gitu ya, dia tuh memperkenalkan kayak semacam multi head latent attention kayak gini. Dia tuh kayak mengurangi apa ya namanya, mengurangi kebutuhan memori di attention layer sampai lumayan banyak gitu ya, sampai sangat murah gitu, sangat sangat kecil. Kita buka dulu paper yang pertama gitu ya, yang DeepSeek MOI. DeepSeek MOI anjay. Towards ultimate expert specialization in mixture of experts language model gitu ya. Anjay gitu ya, lalala ini abstrak biasalah gitu ya. When however confident lucky short which acted the top key among challenge and ensuring expert specialization, each expert acquire non-overlapping and focused knowledge in response with proposed deep architecture toward ultimate expert state. It involves to finally segmenting the expert into MN1s and activating MK from the, yeah, allowing for a more flexible combination of activated expert, isolating KS expert as shared ones, aiming at capturing common knowledge, at mitigating redundancy and rotate experts. Lalalala. Ya. Jadi si intinya dia tuh ngejelasin ada syarat expert gitu ya. Terus apa sih namanya? Syarat expertnya ini berguna untuk kayak dia tuh mempelajari gitu ya, mempelajari eh general knowledge dan making sure gitu ya tiap expert itu apa sih, tidak saling ini, tidak saling mengulangi mempelajari hal yang sama. Ya begitulah. Jadi lebih efisien. Lalalala intinya gitu. Nah, good gitu ya. Ini kayak biasalah gitu ya. Apa sih namanya? Eh, grafik ya untuk pamer DeepSeek MOI 16B gitu. Number of activated parameters billion. Ini gitu ya. Ya, eh sedikit komentar gitu. Sedikit komentar. Sebenarnya MUI model gitu ya, MUI model itu kadang-kadang dia tuh ini ya, kadang-kadang dia tuh kinclong gitu ya di grafik kayak begini gitu ya. Karena dia ini ngakalin gitu ya nih, ngakalin number of activated parameter. Nah, gitu ya. Dia tuh seolah gitu ya, dia itu seolah model yang kecil terus performance-nya tuh gede. Padahal dia tuh emang ukurannya gede tuh 16 B gitu. 16 16 miliar parameter gitu loh ya. Dan lelama 2 gitu ya. Ya udah sama gitu ya. Yang ukurannya 7 miliar parameter. Jadi sebenarnya sih tidak tidak surprising gitu loh ya. Tidak surprising kalau kita memperhatikan gitu loh ya. Ya itu sedikit komentar aja sih. Sedikit komentar. Lanjut.
lalalala architecture innovation lalala empirical validation lalalala. Nah ini dia. Nah ini gitu ya, routingnya gitu ya, routingnya dia itu apa ya namanya, dia itu kayak design of DeepSeek MOE subfigure showcases an MOE layer with the conventional top 2 routing strategy gitu ya. Nah, ini gitu ya, ini kayak ngebandingin lah gitu ya, ngebandingin tuh, showcase an MOE layer with the conventional top 2 routing. Jadi most of MOE model itu kayak dia tuh cuma ngambil dua gitu ya, dua experts gitu ya, dua top experts. Nah, illustrate the fine grained expert segmentation strategy subsequently subfigure. Nah, fine grained expert segmentation, kalau si apa sih namanya, si DeepSeek MOE ini ngambilnya 4 dan dari banyak ya, dari banyak expert. Ini banyak lah, lebih banyak daripada yang konvensional. Terus gitu ya, si DeepSeek ini dia nentuin gitu ya, nentuin satu syarat expert atau expert yang bakal selalu dipakai lah. Nah, sudah, intinya mah itulah DeepSeek gitu ya, DeepSeek MOI gitu ya, mereka sih melabelinya dengan DeepSeek MOI gitu ya namanya. Ini waktu waktu di paper ini tuh masih kayak apa ya namanya, kayak eh riset kecil-kecilan, riset kecil-kecilan, belum production. Yang production itu yang paper satunya gitu ya, yang DeepSeek itu ya, ya gitulah. Ini statistik lah kalau mau baca. Nah ini yang satunya nih. Nah ini gitu ya, ini technical report ya untuk si DeepSeek versi 2. Ini DeepSeek versi 2 ya, ini DeepSeek versi 2 tuh ada weights-nya di Hugging Face gitu ya. Si model ini nih ada di Hugging Face, jadi kalau mau download bisa gitu ya. Dia lumayan gede gitu ya, 236 miliar parameter. Cuman activated parameternya tuh cuma kecil 21. Bisa dibilang sih ini tuh kayak apa ya namanya, ini tuh kayak model yang gede tapi murah ongkos inference-nya. Kenapa murah? Karena ini gitu ya, karena dia kecil gitu ya activated parameternya, plus dia itu menggunakan attention layer ini, multi head latent attention. Multi head latent attention ini yang membuat apa sih namanya, memory requirement-nya plus computation-nya juga jadi lebih murah. Mana nih ini, apa sih namanya, uh, perbandingan. Nah, perbandingan ini perbandingan performa sih, perbandingan memori di atas kali. Nah ini, nah ini dia membandingkan dengan DeepSeek 67B. DeepSeek 67B itu dense model ya btw ya, dia tuh kayak cuma model yang ukurannya 67B, dipakainya 67B, di trainingnya 67B, udah simple. Nah ini gitu ya, tuh lihat ya, perbandingannya tuh jauh, lumayan tuh. Training cost untuk DeepSeek V2 atau yang menggunakan DeepSeek MOE plus multi head latent attention itu training costnya berkurang sampai 42,5%. Jadi itu kayak tuh ya, itu kayak sekitar 170, 100 ya, 170 ribu GPU hours per triliun token, dibanding DeepSeek 67B yang itu sampai 300 ribu
GPU hours per triliun token. Lumayan kan tuh, kayak setengahnya bos, gitu ya. Setengahnya lebih murah gitu ya. Kalau kalau skalanya udah apa sih namanya, skalanya udah triliunan token gitu ya, skalanya udah segede gitu mah, penghematan segini gede banget gitu ya. Terus gitu ya, KV cache generation. Nah, KV cache ini apa? KV cache ini tuh kayak dia tuh si LLM itu nyimpen gitu ya, nyimpen memori internal di dalamnya setiap dia generation atau setiap dia inference. Jadi dia tuh nggak ngitung ulang gitu. Jadi dia tinggal pakai memori yang sebelumnya yang dia hitung, terus udah dia itu tinggal ngitung, uh, dia itu tinggal ngitung yang belum dia hitung atau yang baru lah. Jadi cache cache itu kayak lebih banyak memori yang dibutuhkan tapi lebih sedikit computation yang akan dihitung gitu ya, jadi lebih cepat itu cache cache. Nah itu cache cache yang dibutuhkan itu jauh sangat lebih kecil gitu, 93% gitu ya. Reducing gitu ya, jadi wow gitu loh. Padahal DeepSeek V2 gitu ya, DeepSeek V2 itu lebih gede, 236 miliar parameter dibanding 67 miliar parameter. Gede banget bos gitu ya. Nah, ya. Jadi walaupun ukurannya lebih gede gitu ya, ukuran ukuran modelnya lebih gede gitu ya. Tapi apa sih namanya? Itu bisa memaintain sampai 93% lebih kecil cache cache gitu ya. Terus gitu ya. Throughput atau token per detik. Nah, token per detik. Nah, ini yang lumayan gila sih. Ya, tuh lihat. Tuh. Gila juga ya. Maximum generation throughput. Ini nggak tahu sih dia tuh kayak pakai mungkin kayak pakai uh, ini ya, kayak pakai cluster GPU yang 16 kali kali, atau mungkin lebih banyak sampai sampai dia tuh bisa nyampe 50.000 token per detik tuh kayak gimana gitu loh. 50.000 token per detik gila juga gitu ya. Mungkin mungkin ini tuh kayak token-token yang awal gitu ya, token-token yang awal, terus dia tuh pakai cluster GPU yang gede banget gitu ya, entah 16 kali atau lebih mungkin gitu ya. Tapi ini bisa dibilang ya mantap juga gitu ya, dia bisa sampai throughputnya gitu ya, latensinya tuh di, di ditekan abis-abisan gitu ya, sampai uh, lebih dari 5 kali lipat improvement gitu ya. Makanya DeepSeek V2 ini itu sempat menjadi ini gitu ya, sempat menjadi salah satu LLM yang paling murah atau bukan bukan paling murah, paling tinggi price to performance-nya, karena dia waktu itu tuh kalau nggak salah di sini ada nih apa sih namanya, perbandingan harganya, dan dia tuh gila juga gitu ya perbandingan harganya. Ya, mana sih, mana dia dia sempat ada ininya, eh masukin fisik, dan dibandingin sama waktu itu ya model-model ngetop lah kayak Lelama, GPT. Cuman kalau sekarang hari ini ya udah beda lagi gitu ya, karena ada beberapa update. Cuman waktu ini rilis gitu ya, waktu ini rilis itu hmm, salah satu yang paling mantap. Mana sih? Ini skin price bukan price. Oh, bukan di sini. Bentar, saya ingat 0,14. Oh, gak ada.
Ternyata tidak ada guys di sini, tapi saya tunjukin aja deh di open router. Nih ya, ada DeepSeek ya, DeepSeek. Nah, DeepSeek nih ya. Nih, ini tuh waktu itu murah banget loh. 0,14 input per juta input token, dan 0,28 USD per juta output token. Jadi waktu ini rilis gitu ya, DeepSeek V2 itu kemampuan codingnya itu setara dengan GPT-4 gitu ya, dan kemampuan generalnya itu setara dengan Llama 3 versi 70B gitu ya. Tapi gitu ya, dia tuh ngasih harga yang gila murah banget gitu ya. Gila murah banget lah gitu ya. Uh, kalau mau tahu, Llama Llama 3 Llama 3 itu harganya berapa gitu ya. Yang versi 70B. Yang versi 70B itu bervariasi sih sebenarnya. Kayak antara paling mahal sekitar $1 ya. Paling murah itu sekitar ya sekitar setengah dolar sampai ya 0,75 ya, segituan lah model-model. Jadi si apa sih namanya, si DeepSeek ini ngasih harga yang sangat murah bos gitu ya, dengan kemampuannya gitu ya. Jadi salah satu model yang price to performance-nya paling bagus waktu itu. Tapi beda lagi ceritanya kalau sekarang hari ini gitu ya, karena ada OpenAI itu merilis GPT-4o. GPT-4o mini sih lebih tepatnya gitu ya. GPT-4o mini. Mana sih? Kok nggak ada? Nah ini GPT-4o mini. Nah ini dia lebih murah lagi. Enggak sih, nggak lebih murah sih. Nggak lebih murah, nggak lebih murah. Tapi dia performance-nya gitu ya, performance-nya lebih ya lebih cincai, lebih cincai dibanding DeepSeek. Dan plus dia OpenAI, plus dia juga multimodal. Gitu ya. Jadi kayaknya gitu ya, kayaknya LLM paling budget, paling price to performance-nya paling top GPT-4o mini. Walaupun saya haters juga OpenAI, cuman saya mengakui lah GPT-4o mini salah satu model yang dirilis OpenAI ini yang paling cincai gitu ya, price to performance. Dan ada juga model-model lain, cuman kayak bukan Gemini Gemini Flash, cuman itu nggak murah-murah banget sih, cuman dia termasuk murah lah Gemini Flash. Nah tuh 0,25 0,75 begitu. Jadi ini kalau misalkan DeepSeek gitu ya, DeepSeek ngerilis versi baru lagi kayak misalkan DeepSeek V3 gitu ya, yang lebih bagus gitu ya, dan harganya tetap murah. Wah gila sih. Oke lanjut gitu ya. Nah ini udah ya, si ini saya malas ngejelasin yang MLE gitu ya. Intinya ini mah kayak ngurangin ngurangin kebutuhan ini ya, ngurangin kebutuhan memori di attention layer gitu ya. Jadi sangat kecil. Udah. Paper 4 gitu ya. Paper 4 ini yang ini ya. Mixture of word experts gitu ya. Mixture of word expert. Nah, ini udah kayaknya udah bisa ngebayangin ya, karena sudah self explanatory juga dari namanya. Jadi MOW, MOW, apalah itu, saya nggak tahu cara nyebutnya kayak gimana. Cuman ya ini mixture of word experts gitu ya. Bisa dilihat gitu ya. Kalau si
eh expertnya itu dibagi berdasarkan kata gitu ya. Turing, Turing tuh pakai ya. Was pakai expert sendiri. A pakai expert sendiri. Mathematician pakai expert sendiri. Nah, gitu ya. Jadi setiap kata, setiap kata sih, setiap ini ya, setiap kata itu diproses oleh expert sendiri masing-masing gitu ya. Nah, dan apa sih namanya? Supaya apa sih? Supaya pengelompokan expertnya itu lebih efisien gitu ya. Jadi dia tuh pakai rutin yang custom atau berbeda gitu ya dibanding routing routing MOI biasa gitu ya. Jadi routingnya itu routing ya berdasarkan ini uh, berdasarkan token yang berdasarkan frekuensi token pertama gitu ya. Terus berdasarkan expert block apa tuh, intinya dia tuh expert block tuh kayak kayak ngelompokin expert lagi gitu lah ya, jadi expert of expert. Nah, aneh-aneh ya kan ya gitu ya, baru nyampe ke expert yang kecilnya. Jadi kita bukanya paper memory augmented language model through mixture of word experts. Jadi dia tuh apa sih namanya, uh, apa ya namanya, dia tuh kayak ini loh, memory augmented itu maksudnya gitu ya, dia tuh kayak memorinya tuh bisa diaugmentasi atau bisa jadi lebih banyak, enggak sih, jadi apa sih namanya, si expertnya ini bisa menambahkan gitu ya, menambahkan knowledge si modelnya. Gimana ya enggak ngejelasin. Jadi gitulah, sebenarnya saya juga nggak baca detail ya untuk yang ini, tapi saya nangkepnya gitu ya, saya nangkepnya kalau si MOW ini MOW ini dia itu kayak uh, membagi gitu ya, membagi ekspornya itu berdasarkan kata gitu ya. Terus kata yang baru atau misalkan knowledge baru gitu ya, yaitu nanti diaugmentasi atau ditambah ekspor gitu ya. Jadi kata baru sama dengan expert baru, dan ya si ini gitu ya, si expert ini ya apa sih namanya, berdasarkan eh, kata-kata yang sering gitu ya, yang sering sering dipakai juga gitu ya. Sering yang sering dipakai karena tadi kan high frekuensi, mid frekuensi dan low frekuensi gitu ya. Jadi enggak semua kata-kata bahasa Inggris gitu ya, atau semua kata-kata di semua bahasa dipakai itu bisa jutaan. Jadi gitu. Jadi di papernya juga gitu, di papernya uh, di mention bahwa pendekatan MOW atau mixture of word experts itu efektif untuk model yang digunakan untuk knowledge intensive atau model yang dia tuh butuh nginget sesuatu gitu ya. Jadi kan tiap expert ini kan nyimpen nyimpen ini ya, nyimpen knowledge untuk kata tersebut gitu loh. Jadi ya apa sih namanya, kalau misalkan suatu term, suatu konsep kata gitu ya, itu disimpan di dalam satu expert utuh gitu ya, ya kemungkinan besar ya bisa bisa diingat gitu ya, bisa bisa diingat lebih cepat gitu, karena apa sih namanya, si apa sih namanya, si manifestasi dari knowledge tersebut ya udah ada di dalam bentuk expert.
gitu. Lanjut gitu ya. Ini yang paper kelima, mixture of nested experts, Monet. Nah, ini apa sih namanya, jadi Monet ini menghitung gitu ya, dia tuh menghitung tiap-tiap token. Oh ya, BTW Monet ini baru diimplementasikan untuk uh, Vision Transformer gitu ya. Jadi makanya ini ada gambar gitu ya, contohnya. Tapi saya lihat sih implementasi ke Transformer yang LLM juga kayaknya nggak masalah sih. Cuman di implementasi ini dia pakai Vision Transformer gitu ya. Nah, Monet gitu ya. Monet ini dia menghitung ya, menghitung eh, token ini itu penting atau tidak gitu ya. Jadi apa sih namanya, dia menghitung dulu gitu ya, setiap token ini signifikansinya itu berapa, apakah token ini penting, yaitu sebenarnya pakai apa sih namanya, pakai attention layer juga udah ketahuan gitu ya, mana mana token yang penting, mana token yang lebih tidak penting gitu ya, itu ketahuan. Nah, terus dia itu menggunakan expert yang ukurannya tidak sama atau non uniform. Tuh lihat ya. Expertnya ada yang lebih lebih panjang, ini maksudnya lebih gede gitu ya expertnya. Lebih pendek ya berarti expertnya lebih kecil. Nah, token-token yang penting itu diproses oleh apa sih namanya? Expert yang lebih gede. Token-token yang lebih tidak penting diproses oleh expert yang lebih kecil. Nah, gitu ya. Jadi lebih efisien. Nah, gitu ya. Lebih efisien untuk processingnya. Jadi uh, ini tuh kayak bisa dibilang mixture of nested expert sih. Dia tuh mixture of uh, expert depth. Ya, mungkin itu juga bisa disebut gitu ya. Mixture of expert depth. Jadi expertnya itu punya depth yang bermacam-macam atau ukuran yang bermacam-macam gitu loh ya. Jadi token yang penting itu akan diproses sama yang lebih gede atau ya gitu loh. Dan dia juga bisa ini ya, dia juga bisa ini bisa bisa memproses berdasarkan compute budget. Jadi misalkan compute budgetnya kayak cuma 0,2 atau full full itu pakai segede-gedenya gitu ya. Jadi dia bisa kayak ngatur gitu ya, slide mau berapa, lumayan canggih, lumayan canggih. Lanjut, kita kita belum buka papernya ya? Buka dulu. Visual medium lalalala natural constant a large amount of redundancy therefore providing a for leveraging process called vision. Nah, dia pakai vision transformer ya. This scale effective to large data regime they will capitalize this, leading to higher computational costs. Mixture of experts network demonstrates scalability while maintaining some different costs, but they come with a larger parameter footprint. We present mixture of nested experts which utilize nested structure for experts, wherein individual experts fall in an increasing compute accuracy curve given compute budget. Money learns to dynamically choose token in a priority order, and this redundant token are processed through cheaper nested expert. Nah ya, jadi token-token yang redundant, token-token yang tidak penting gitu ya, itu diproses oleh expert yang lebih murah. Using this framework, we achieve equivalent performance as the baseline model, while reducing inference time compute by over twofold. We validate our approach on standard image and video dataset. Ini gitu ya tuh. Itu kayak bisa menemukan token-token yang penting. Terus ini ya tadi itu visualnya. Nah ini biasalah apa sih namanya, perbandingan
terus lalala. Nah ini ya. Nah jadi apa sih namanya, token-token yang tidak penting itu bukan tidak diproses tapi diproses oleh compute yang lebih murah atau experts yang lebih kecil, dan token-token yang penting yaitu yang berwarna lebih terang itu diproses oleh apa sih namanya, experts yang lebih besar. Performance different capacity distribution method conclusion. Limitation extending this to authoritative recording in LLM is non trivial gitu ya. Menggunakan metode ini di apa sih namanya, autoregressive LLM. LLM autoregressive itu tidak biasa atau non trivial, as this is designer primarily with an encoder architecture in mind. Jadi apa sih namanya si ini MONE, mixture of nested expert itu menurut si penulisnya itu didesain untuk transformer with encoder, bukan LLM yang decoder only autoregressive gitu. We leave this further exploration for future work ya, buat riset selanjutnya kalau mau. Ya begitu. Itu papernya. Sampai bawah sih kayak begini doang. Oke. Eh, oh ini. Nah ini si bos terakhir enggak sih? Tapi ini salah satu yang menurut saya sih ini radikal banget gitu ya ini konsepnya. Ini mixture of a million experts. Jadi ketika yang lain gitu ya, ketika yang lain tuh expertsnya itu masih bisa dihitung, ini expertnya ini tuh sudah tidak bisa dihitung gitu loh. Ini banyak banget. Jadi saking banyaknya gitu ya, saking banyaknya. Jadi, this approach took MOE approach ya. Jadi ini tuh benar-benar MOE versi ekstrim. Jadi gimana gitu ya? Jadi dia ini menggunakan, mendefinisikan expertnya itu sampai bisa sekecil satu neuron gitu ya. Jadi expert ini gitu ya, kalau yang lain masih satu blok gitu ya, satu blok MLP atau satu blok linear layer, ini mah si expertnya ini udah sekecil satu neuron aja gitu. Jadi ya saking kecilnya itu sudah tidak terhitung lah itu expertnya saking banyaknya gitu ya. Terus bagaimana gitu ya gettingnya gitu loh, sakit dengan sebegitu banyaknya expert gitu ya. Jadi eh, mereka itu menggunakan yang namanya PER, pair atau apalah nyebutnya itu PER lah, parameter efficient expert retrieval gitu ya. Jadi si PER inilah gitu ya, yang akan memilih si expert yang banyak ini, yang kecil ini, yang sampai jutaan gitu, untuk dipakai di ininya ya, yang dipakai di waktu inference gitu. Kita buka lah. Ini menurut saya nih yang sangat sangat apa ya? Sangat menarik lah ini. Gitu ya. Sangat menarik. Ini dia kayak biasalah scaling law transformer gitu. Jadi kalau yang dense itu ini MOI sampai 128 itu ini PKM tuh PKM lah PKM, nggak tahu PKM itu apa, cuman kayaknya sih salah satu apa sih namanya, salah satu approach atau teknik MOI sih. Nah PER nih, PER yang paling, yang warna biru paling muda tuh. Nah ini perplexity itu btw ini ya, kayak kalau semakin kecil gitu ya, kalau semakin kecil itu semakin bagus.
Kalau semakin kecil semakin bagus. Begitu. Oke. Kita- Nah, appear layer can be inserted. Nah, ini biasalah tadi yang ini. Itu cara 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 mendapatkan si expert terus ini hitung-hitungan gitu ya, banyak banyak sekali matematika. Ini saya udah code, kalau mau baca boleh. Ini saya udah code-nya PR ya, cukup sederhana gitu ya, pas dilihat cukup sederhana. Itu dia tuh kayak cuma pertama tuh dia kayak mendefinisikan ini si embedding layer untuk down embedding layer storing the down up projection weights of all expert. Oke, down embedding, up embedding, numbers of embedding, soft and expert. Jadi apa sih namanya, jumlah embeddingnya sama dengan jumlah expertnya. Jadi kalau misalnya jumlah expertnya 1 juta, ya embeddingnya 1 juta. Harus retrieve the weights of the top matching expert using product key indices and score of the shape with HK where H is the number of key. Indice score solve dot get indice solve query proc x solve key top k solve k way down solve way down indice way up solve way up embed indice complete weighted average of expert output. Jadi dia tuh inilah ya, itu kayak pokoknya dia tuh si ininya, si ekspor kecilnya itu dipanggil atau dipakai atau di routing menggunakan cara yang berbeda dibanding MUI biasa yang pakai gating mechanism biasa, karena dia ekspornya banyak gitu. Nah, ini biasalah apa sih namanya, eh statistik lalalala conclusion. Yeah, this work includes fine-grained MOI architecture that decompose an extremely wide dense forward with forward layer into a large number of small experts. This design is supported by the recent discovery of the fine-grained MOE scaling law to overcome the computational overhead of routing to a large. We apply the product key to efficiently select small subset of the neuron within a wide MLP layer. Empirical analysis using language model as demonstrated that given the same computation budget tier significant against transformer coarse grain memory and product key memory layers. Ya, jadi kenapa ini tuh next level gitu ya, mixture of a million expert ini next level gitu ya dibanding mixture yang lain gitu ya, karena dengan begini gitu ya, kita itu mau memperbesar modelnya itu caranya gampang sekali. Caranya kita tinggal nambahin expert doang, nambahin expert gitu ya. Terus misalkan kita eh, kita fine tune gitu ya dengan data yang baru, terus si expert yang lama itu tetap tetap apa ya namanya, tetap frozen atau nggak diapa-apain, tapi expert yang baru kita masukin itu yang akan uh, berubah-ubah gitu ya value-nya, yang akan mengikuti fine tune data, fine tune yang kita masukkan yang baru gitu ya. Jadi si modelnya ini bisa lebih besar dan bisa menampung knowledge baru. Itu apa sih namanya, itu salah satu
perbedaannya gitu ya dibanding mixture-mixture yang lain. Jadi kita tuh bisa memperbesar si modelnya dengan sangat gampang. Dan menguranginya pun ya gampang, tinggal ngurangin expert aja gitu loh. Lanjut. Nah, ini teknik kita sudah keluar dari mixture-mixturean gitu ya. Sebenarnya nanti juga masih ada mixture-mixturean lagi, cuman bukan mixture, bukan expert base gitu ya. Yang tadi itu expert base teknik gitu ya. Yang ini kita sudah masuk FFN fokus teknik. Sebenarnya ini cuma satu sih. Apa? Fast FFN. Fast feed forward network. Jadi gitu ya. Feed forward network itu kan ini. Itu kayak cuma standar biasa lah ya. Input output semuanya terhubung ke semuanya. Terus ini mixture of expert gitu ya. Kita bisa menggunakan cuma beberapa expert aja. Nah, ini fast feed forward network itu bisa membuat FFN gitu ya. Itu punya logarithmic scaling instead of linear scaling. Logarithmic scaling itu kayak gimana? Logarithmic scaling itu logarithmic scaling. Logarithmic scale. Logarithmic scaling. Jadi kalau linear kan dia tuh kayak cuma biasa lah ya, linear, lurus gitu ya, lurus ke atas. Tapi logarithmic scaling itu enggak, jadi semakin besar gitu ya, semakin besar dia tuh scaling, penambahannya gitu ya, penambahannya itu justru dia semakin melandai gitu loh, itu logarithmic. Nah, ini nih, nah gitu ya, jadi kayak, nah ini yang hijau ini linear, yang biru ini logaritmik. Nah, jadi dia tuh semakin melandai gitu loh ya, semakin besar scalingnya dia tuh semakin melandai. Dan itulah apa sih namanya, kelebihannya dari si fast FFN, fast feed forward network. Jadi dia tuh bisa sampai 1% gitu ya, 1% sparsity atau 1%, 1% compute, tapi dengan 94,2% identical performance. 1% complete budget dibanding yang implementasi dance-nya atau implementasi FFN biasa gitu ya, yang linear scaling. Tapi dengan 94,2% identical performance, itu gila. Dan apa ya? Kita buka lah paper. Lemot juga. Jadi apa sih namanya? Kita tuh kayak bisa ini loh, nge-replace gitu ya, FFN block biasa dengan fast FFN ini. Dan kita bisa dapat eh, model yang jauh lebih cepat dengan penurunan performa yang eh, sangat sedikit dibanding apa sih namanya, improvement kecepatan. Ini kok lama banget. Nah, ini kalau mau melihat gitu ya, GitHub-nya. Ini apa internet saya? We can open this file. Oh iya, ini internet. Sorry.
saya refresh internet dulu. Ini masih ini kan? Oh ya, masih refresh internet. Aduh, masih lagi. Sorry ya, nggak bakal saya cut juga sih, saya males ngekat. Oke. Nah, ini dia fast feed forward network. Jadi dia itu kayak apa sih namanya? Eh menggunakan metode yang mirip seperti mixture of expert, tapi eh, lebih ini ya, lebih routingnya itu bukan bukan sesimpel ini, tapi routingnya itu ada beberapa layer routing, dan di ujungnya baru gitu ya, di ini baru dipakai gitu ya. Dan eh si ini semakin dalam gitu ya, semakin dalam layernya ya, semakin ini semakin semakin sparse, semakin banyak, eh, semakin berkurang lah ininya, computational budgetnya. Nah, ini si ininya, inference speed comparison. Nah, ini nih ya. Ini perbandingannya gitu ya. Ini feed forward biasa gitu ya, number of block. Terus ini MOI yang orange gitu ya, yang fast feed forward itu yang hijau. Tuh perbandingannya, bahkan dengan MOI masih lebih kencang pas FFN gitu loh ya. Tuh up to apa sih, bisa bisa speed upnya tuh 4 kali, 4 kali. Nah, ya. Nah, ini project GitHub-nya gitu ya, bisa memakai bisa langsung dipakai juga di PyTorch ya. Iya, bisa langsung dipakai di PyTorch. Jadi kita tinggal menginstal pip install fast feed forward, terus kalau mau dipakai from fast feed forward import fff, dan ya sudah gitu. Kita tuh bisa langsung ngeganti ngeganti ini sequential layer atau MW layer atau feed forward layer gitu ya, tinggal pakai fff. Simple gitu ya, simple, dan dia tuh langsung ngasih praktikalnya gitu ya, langsung ngasih praktek implementasinya out of the box lah di PyTorch. Mantap. Kalau mau pakai ini boleh, kalau mau dipakai di apa sih namanya, skripsi gitu ya, mau mencoba-coba fast feed forward gitu ya, silahkan, karena cukup simpel gitu ya implementasinya, walaupun papernya agak ruwet gitu ya dipahami. Oke ya, itu tadi ya cuma satu di AKKN fokus teknik, sama satu doang. Nah, attention based teknik, karena kan uh, attention layer itu tuh itu makan memori gede banget gitu. Ya, jadi dia kan punya quadratic scaling, karena kan dia menghitung relasi semua token ke semua token, berarti ya n kuadrat gitu. N itu jumlah token, jadinya kuadratik, jadi scalingnya gede banget. Dan orang-orang juga mulai mikirin sparsity di attention layer. Nah,
Salah satu yang paling populer itu adalah sliding window attention. Ini mah udah populer lah ya. Di Mistral, di Gema, terus dua itu sih yang saya tahu sih pakai sliding window attention. Jadi sliding window attention itu kayak apa gitu ya. Jadi kalau misalkan full attention itu dia ngitungnya semua, ya semua. Atau mungkin kalau misalkan kalau auto regresif itu kayak cuma si bagian segitiga di bagian kiri yang ini aja nih, cuma segitiga bawah aja. Dan itu tetap banyak gitu loh. Itu tetap quadratic scaling loh, walaupun kayak setengah n kuadrat, tapi itu kan tetap kuadratik. Nah, sliding window attention itu dia tuh kayak cuma ini. Itu cuma kayak uh, menghitung attentionnya itu di window yang terbatas atau length yang terbatas dari token tersebut. Jadi token itu tuh tidak menghitung keseluruhan, tidak menghitung relasi sampai ke semua tokennya, tapi cuma token-token yang terdekat. Kayak contoh gitu ya. Kayak contoh nih saya Mistral mana? Mistral. Mistral. Nah, ini yang Mistral versi pertama. Ini Mistral 7B yang sangat sangat legend. Nah, ini. Dia sliding window attention-nya itu sebanyak 4096. Jadi walaupun dia apa sih namanya? Position atau dia maksimum konteks length-nya itu kayak 8.000 atau sampai 32.000, tapi per tokennya itu dia tuh cuma menghitung relasi ke 4096 token terdekat. Jadi kalau visualisasinya ya kayak begini. Ini tuh dia tuh cuma kayak menghitung 3 token terdekat, tapi kalau misalkan LLM itu antara kayak 4096 lah, 4096, tapi jadi masih banyak gitu loh, masih banyak token yang dihitung, nggak kecil-kecil banget, nggak kayak gini gitu ya. Tapi secara visualisasi ya kayak begini gitu. eh ini variasinya sih, ini dilated sliding window, terus ini ada global plus sliding window, jadi dia tuh masih menghitung token yang pertama, itu masih menghitung token yang pertama atau token yang kesekian gitu ya, tapi tidak semua gitu. Itu window attention. Kita buka papernya ya. Aduh, internet lemot lagi. Oh, enggak. Ya, ini adalah salah satu paper pertama yang mempopulerkan sliding window attention, long former. Ya. Dan ya, teknik sliding window attention ini dipakai terus-terusan gitu ya, untuk uh, LLM yang kecil-kecil gitu ya, Mistral, Gema, gitu ya. Dia pakai sliding window attention. Ya, overall ini sih papernya sih ngejelasin long former gitu ya, cuman yang populer dari long former ini sliding window attention-nya, bukan long formernya. Bukan long formernya gitu ya. Lanjut ya. Ini itu uh, ini tuh kayak semacam add-on gitu ya, semacam add-on M inference gitu ya, dari Microsoft. Anjay, Microsoft. Jadi ini tuh untuk apa sih namanya, untuk inference gitu ya, inference LLM dengan window konteks yang gede banget kayak 1 juta gitu ya, jadi lebih cepat. Nah, mereka pakai apa? Mereka pakai tiga tiga ini tiga attention mask yang umum ditemukan di apa sih namanya, di inference LLM yang gede banget yang sampai 1 juta. Jadi si Microsoft ini menemukan bahwa ketika kita melakukan inference gitu ya,
yang sampai 1 juta, gede banget gitu ya. Itu ada 3 pattern di attention layer yang muncul. 3 pattern utama. Itu A shape, vertical slash, dan block spares. A shape itu kayak gini. Jadi dia tuh mirip kayak sliding window attention. Jadi dia tuh kayak cuma si token-tokennya itu cuma berhubungan dengan token-token yang dekat. Terus ada vertical slash. Vertical slash ini jadi ada token-token yang penting dan dia tuh akan selalu penting di setiap uh, akan selalu penting dengan token yang lain. Jadi ada token yang mendominasi gitu ya. Jadi makanya ada uh, pola si token tersebut itu membuat pola vertikal gitu ya. Sepanjang sepanjang attention attention patternnya gitu ya. Pola vertikal set 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 gitu. Terus ada block sparse. Block sparse ini lebih kayak ke random sih. Nggak random, nggak random. Tapi dia tuh kayak ada blok-blok tuh. Kelihatan nggak? Kita buka jadi papernya ya. Main udah sejam ya. Kayaknya nggak nyampe lama banget nih. Ini saya satuin aja di satu video deh. Nah, ini. Nah, kayak gini ya. Tuh, dia tuh kayak membentuk blok. Tuh, blok, blok-blok. Kayak kotak-kotak gitu loh ya. Kotak-kotak, 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 kotak, kotak. Nah, jadi berdasarkan 3 pattern utama tadi, si M inference ini kayak ya udah gitu ya. Karena penggunaan attention layer-nya itu kayak cuma berdasarkan tiga tiga profile ini, tiga apa sih namanya? Tiga bentuk attention layer yang seperti ini, ya sudah. Jadi si si ininya, si LLM-nya itu akan di uh, akan dihitung gitu ya, akan dihitung dia dia itu menggunakan pattern yang mana di setiap layernya, jadi lebih efisien. Jadi si LLM-nya itu di waktu attention layer itu tidak menghitung semua muanya gitu ya, semua mua tokennya juga nggak dihitung gitu. Jadi ya, dan lumayan works gitu ya, lumayan works untuk apa sih namanya, eh si ininya, si inference-nya. Jadi tuh lihat tuh, kalau kalau bisa dilihat ya. Nah, lelama 38B yang pakai M inference sama lelama 38B yang tidak pakai M inference, itu perbedaan waktunya, terutama perbedaan waktu ini ya, menghitung token awal, token inputnya itu, menghitung computation itu lumayan jauh. Ini 140 detik, ini 1139 detik. Ini dia tuh menggunakan ini ya, menggunakan cuma satu GPU doang, cuma GPU A100, A180 GB untuk sequence sepanjang 776.000 begitu. Dan apakah ada pengurangan performance? Okay. Attention wake, especially in long context, exhibit up to 96,8 sparsity in context of 180K. The purpose averaging dynamic sparse attention to accelerate the prevailing stage of long context. It achieve up to 10 times speed up.
mana nih, apa sih namanya, perbandingan performance. Performance difference tuh. Ini yang biasa price-nya segini 38 entah apa ini 38 apa, tapi dia itu 38,8 lebih tinggi malah. Ini Y9B segini 37,5, ini GLM segini, ini dia. Sama perbandingan dengan metode lain, ini kayak Infinite LLM, terus ini ada Streaming LLM, yaitu mengurangi performa yang lain, tapi dia tuh enggak kalau yang M inference. Performance different and different model on ruler, ini benchmark lagi gitu ya, benchmark lagi tuh, average-nya 87, 84, ya bisa dilihat ya, tidak ada pengurangan performa. Jadi walaupun dia menggunakan apa sih namanya, attention layer atau attention mask, yang dia tuh sampai banyak yang dihilangin gitu ya, tapi dia tuh tetap memaintain performa yang kurang lebih sama. Jadi enak gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mau memproses gitu ya, memproses long konteks yang gede banget, yang sampai 1 juta, pakai GPU, pakai 1 GPU bisa, pakai 1 GPU, tapi itu yang ukuran 8B sih. Kalau lebih besar mungkin ya lebih banyak GPU supaya lebih cepat. Lanjut, nah ini mixture of attention. Ini sebenarnya ini ya, dia itu pendekatannya mirip dengan M inference. Jadi dia tuh menggunakan attention pattern yang tidak penuh gitu ya, yang nggak full, tapi gitu ya, dia itu menentukan menentukan ininya, profile attentionnya itu tidak tidak out of the box, tidak didikte. Kalau ini kan didikte ada 3 doang gitu ya, ada A shape, ada vertical slash, dan ada block stars, tapi ini tuh enggak, ini tuh dicari sendiri sama si modelnya, jadi makanya butuh fine tuning, jadi ya ini biasalah, jadi dia tuh harus mencari dulu gitu ya, mencari dulu attention profile yang cocok untuk setiap layer. Dia butuh dataset dulu, dataset ya biasa untuk fine tuning, dan baru ditemukan attention attention mask yang cocok gitu ya. Nah ini kalau melihatnya ini, nah ini streaming LLM yang tadi dibandingkan juga gitu ya, ini sama MOA. Overall sih sebenarnya sih ini kayak apa ya namanya, kayak M inference tapi versi lebih general. Jadi dia tuh bisa 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 menemukan attention pattern yang tidak ada di ini, tidak di M inference. M inference kan cuma ada 3. Jadi ya ini tuh kayak versi lebih generalnya lah. Dan kalau mau lihat nih, kalau ada nih GitHub tuh, official implementation of MOA tuh ya. Ini apa sih namanya, dia dia juga bisa tuh, bisa mengapply MOA ini ke LLM yang baru, tapi dengan fine tuning ya. Iya,
yaitu MOA. Nah, udah ya. Untuk yang attention based technique. Jadi tiga teknik ini itu sliding window attention, time inference, sama mixture of attention ini dia tuh untuk mengurangi kebutuhan memori dan compute di attention layer. Nah, enggak mengurangi memori, enggak mengurangi compute, karena apa sih namanya, maskingnya ini di yang yang tidak dihitung itu tetap masuk di ke memori, tapi tetap lebih cepat gitu. Nah, ini other sparsity technique yang tidak termasuk uh, yang tadi kayak expert based technique, FFN, base, FFN fokus gitu ya. Terus sama attention base. Yang ini other yang tidak termasuk. Pertama, Nerva. Nah, Nerva ini gitu ya. Kalau yang lain misalkan sparsity-nya itu cuma mengurangi compute tapi tidak mengurangi memori gitu ya. Nerva ini dua-duanya. Yaitu uh, mengenable atau ya memungkinkan true sparsity, atau selain compute-nya berkurang, memory load-nya pun berkurang. Keren kan? Keren gitu ya. Jadi bisa dibilang tuh dia tuh kayak ngekompres, bukan ngekompres, memperkecil kebutuhan memori dan compute dari sebuah model dengan dengan konstan, dengan multiplier tertentu lah. Kita lihat ya paper. Nerva, a truly sparse implementation of neural network. Anjay. We introduced Nerva, a fast neural network library under development in C++. It supports sparsity by using the sparse metric operation of Intel Math Kernel Library (MKL), which eliminate the need for binary mask. Binary mask itu yang tadi ya. Jadi kalau satu itu yang digunakan atau yang dihitung, nol itu tidak dihitung. We show that Nerva significantly decrease training time and memory usage while reaching equivalent accuracy to PyTorch. We run static sparse experiment with an MLP on CFAR 10 on high sparsity level like 99%. The runtime is reduced by a factor of 4 compared to a PyTorch model using mask. Similar to other popular frameworks such as PyTorch and Keras, Nerva offers a Python interface for users to work with. Jadi ini kayak ngeganti framework malah. Bukan pakai PyTorch, pakai Nerva. Kita lihat di GitHub. Nah, C++ library gitu ya. Jadi kalau PyTorch kan Python library. Nah ini. Jadi apa sih namanya? Ini yang biru itu Nerva, yang oranye itu PyTorch. Itu bisa dilihat. Kalau PyTorch sparse gitu ya. PyTorch sparsity yang pakai tadi gitu ya, yang mengurangi compute tapi tidak mengurangi memori, itu turunnya lebih cepat dibanding Nerva untuk sparsity yang sama. In figure 1 we reported that the best accuracy offer the entire training run and plot it against the first global sparsity level that we use. Random seed for each seating and show that average with 95% confidence interval. Nah ini time versus sparse, apa sih namanya, perbandingannya dengan PyTorch lagi gitu ya. Jadi dia tuh si Nerva ini benar-benar true sparse gitu ya. Jadi tuh ketika sparse-nya berkurang,
dia training time-nya pun berkurang gitu. Atau ya gitulah ya, ketika dia semakin sparse atau semakin semakin dikecilkan gitu ya, training time-nya pun juga semakin kecil gitu ya, linear gitu loh, karena dia tuh ini apa sih namanya, dia tuh beneran ngilangin ngilangin ini ngilangin kebutuhan memori untuk parameter yang di masking begitulah. Cuman ya ini apa sih namanya, karena kayak dia tuh ngasih platform baru gitu ya, pakai C++ lagi gitu, ini jadi tidak developer friendly gitu ya, tidak developer friendly. Nah, orang-orang yang biasa pakai PyTorch gimana dong ya, gitulah. Ya, tapi ini ada ini sih, ada binding Python, coba kita lihat ya. Oh ini mah kayak converter converter C++ ke Python, bukan bukan Nerva versi Python, enggak, jadi gitu. Cuman ini salah satu apa sih namanya, approach atau metode yang sangat unik gitu ya, bahkan bisa dibilang baru banget, karena metode-metode sparsity yang lain tuh tidak mengurangi kebutuhan memori, tapi ini bisa mengurangi kebutuhan memori. jadi jadi misalkan gitu ya, misalkan kayak model lelama 3405B yang gede banget itu, 405B itu bisa dikecilkan gitu ya kebutuhan memorinya berdasarkan multiplier yang kita atur gitu ya. Jadi mau multipliernya itu diatur sampai sekecil memori yang kita punya gitu ya. Ya tapi tentu saja dengan pengurangan performa juga sih. Tapi tetap nice gitu ya. Jadinya si ML modelnya itu make sure dia tuh setidaknya bisa jalan gitu loh di apa sih namanya, di hardware apapun. Ya kita tuh tinggal kayak ngatur-ngatur multipliernya aja, multiplier si sparsity-nya. Jadi nice. Yoko. Nah, ini lumayan gampang sih ngejelasinnya. Yoko, you only catch once. Jadi transformer itu biasanya, atau LLM, transformer LLM dua-duanya lah gitu. Itu biasanya memakai teknik Cavie caching. Tadi sudah saya jelasin ya. Cavie caching itu jadi dia menyimpan perhitungan sebelumnya gitu ya, supaya di perhitungan selanjutnya itu tuh tidak dihitung lagi gitu loh. Jadi itu kita tinggal ngehitung yang belum kita hitung. Nah, dan Cavie cache ini bisa semakin gede kalau misalkan ya ukuran modelnya gede, ukuran sequence-nya gede lagi, udah lebih gede lah, lebih banyak lagi Cavie cache. Nah, Yoko ini dia itu cuma menghitung Cavie cache-nya sekali di pertama aja. Jadi setiap blok itu tidak tidak menghitung Cavie cache-nya sendiri. Jadi semua blok itu pakai Cavie cache yang sama dari si blok yang pertama ini. Jadi ya lebih efisien gitu ya. Ini paper. Walaupun kelihatannya kayak kok kok kayak apa sih namanya? Kok kayak metode goblok gitu ya. Tapi works gitu loh. Works. Jadi kayak cuma dia tuh cuma ngehitung Cavie cache pertama gitu ya. Cavie cache pertama terus dipakai di blok-blok selanjutnya. Dan tuh ya mengurangi kebutuhan memori gede banget, terus mempercepat compute, terus mempercepat latensi prefilling atau latensi yang pertama itulah sebelum token pertama muncul. Iya, sesimpel itu untuk ini.
We compare the scaling curve between a llama transformer, Yoko with gated retention, and Yoko with sliding retention. We train language model of various size EA using the same training data and setting. The value in loss is used as a method the scaling law. Ini breakdown memory consumption in 1 million context length. Nah tuh ya, kalau bisa dilihat tuh transformer yang biasa. Jadi kebutuhan memori untuk ini, untuk inference sebenarnya gedenya tuh di Cavity Cache, terutama di konteks yang gede banget. Makanya waktu itu pernah ada yang menghitung gitu ya, menghitung kebutuhan memori untuk menjalankan LLM dengan konteks yang luar biasa besar gitu ya, dengan Cavity Cache on gitu ya, Cavity Cache on itu sudah membutuhkan ratusan GPU gitu ya. Tapi dengan ini gitu ya, kita tuh bisa menekan Cavity Cache-nya jadi lebih kecil. Dan tentu saja dengan Cavity Cache yang sama gitu ya. Jadi kita tuh tidak perlu menghitung banyak Cavity Cache. Jadi mempercepat juga. Kalau yang si M inference itu sebenarnya dia tuh yang tadi ya, yang M inference nih. Dia tuh bisa bisa meng bisa inference yang gede banget gitu ya, yang gede banget, satu satu miliar satu juta gitu ya, 1 juta di satu GPU. Ini kemungkinan gitu ya, dia tuh nggak pakai heavy cache, jadi muat gitu lah, dan lama karena kita ngehitung ulang. Nah Yoko ini ya mengurangi kebutuhan memori untuk heavy cache lah. Cuman kayaknya sih di ininya, di papernya tuh dia tuh harus training dari awal deh gitu ya. Jadi nggak bisa memakai model yang sudah ada gitu ya, terus di fine tune terus pakai Yoko. Iya, dia nggak menyebutkan ini bisa dipakai di existing model. Tapi nggak tahu kalau misalkan ada riset yang ngebuat hal tersebut gitu ya. But ya, ini adalah salah satu teknik sparsity yang nice, sangat nice dan simple juga gitu ya. Kalau mau melihat nih di GitHub Microsoft, ini dia Microsoft banyak nih. Apa sih namanya? Projectnya. Ini salah satu aja gitu ya di dalam master repo. Loko. Nah itulah kalau mau melihat. Nah, lanjut. Kita udah hampir selesai ya ini. Ini udah paper 13, tinggal paper 14 dari Q-sparse. Q-sparse ini sparsity-nya di tingkat di activation steps. Jadi ketika apa sih namanya, si LLM-nya itu atau transformer-nya itu di misalkan attention layer atau di feed forward layer-nya atau di attention layer dia itu kan melewati activation function ya, di activation function. Nah dia itu sparsity-nya di level ini gitu loh. Jadi dia itu cuma
apa ya namanya, menghitung atau mengcompute gitu ya, mengcompute elemen-elemen activation yang paling besar atau top K magnitude. Jadi dihitung dulu si ini mana mana elemen-elemen yang berpengaruh, terus sisanya di ini dibuat nol gitu ya. Ya sebenarnya sih sama ya dengan konsep-konsep sparsity yang lain, cuman ya begitulah. Jadi apa sih namanya, ini sebenarnya ilustrasinya nih, ilustrasinya nih agak ini ya, agak misleading gitu ya. Saya sempat terkecoh dengan ilustrasinya, berpikir bahwa si sparsity-nya ini di tingkat token. Jadi token-token yang tidak dihitung itu dienolkan. Tapi tidak. Sparsity-nya itu di tingkat si matriks yang ini. Gitu ya. Jadi apa sih namanya, elemen-elemen yang dinolkan itu bisa misalkan elemen ini, terus elemen ini, tapi elemen ini dihitung gitu ya. Jadi ini apa sih namanya, ilustrasinya ini misleading, cuman ya udahlah ya, namanya juga ilustrasi. Ya bawahnya nih hitung-hitungan sama apa sih namanya nih, statistik scaling law lalalala ya. Intinya ini mah sparsity-nya di tingkat activation function atau activation steps. Lebih tepatnya sih before activation steps gitu. Tapi ya base-nya ya tetap activation function yang dia tuh gelu, silu, relu, yang itu-ituan lah. Tang tang activation function, sigmoid activation function. Gitu. Nah, ini implementasi dari QSparse LLM di LLM. Nah, cuman ini unofficial sih kayaknya. Cuman kalau mau melihat-lihat gitu ya, juga boleh. Silakan. Lanjutnya, paper terakhir, bos. Gila gila ya. Gila, paper terakhir. Nah, layer skip. Ini relatif mudah dijelaskan juga. Gitu ya. Ini relatif mudah dijelaskan. Layer skip. Ya, itu sudah self explanatory sebenarnya gitu ya. Jadi pendekatan layer skip ini itu adalah, jadi ada token-token yang akan atau dia tuh ketika memproses token tuh dia tuh tidak menggunakan semua layernya atau semua bloknya. Jadi dia tuh bisa nge-skip blok terus langsung ke output. Jadi computation yang digunakan ya semakin lebih kecil. Lebih kecil. Nah, terus apa sih namanya? Uh, pasti ada performance degradation dong. Ya iya dong pasti. Tapi gitu ya. Uh, ini apa sih namanya? Performance degradationnya atau pengurangan performa itu di maintain dengan si layer skipnya ini di train based on full inference atau full layer gitu ya. Jadi make sure si layer skipnya ini, atau ketika dia nge-skip layer, dia itu juga nggak jauh-jauh amat gitu loh sama sama full inference gitu loh. Jadi ya perlu fine tuning, tetap perlu fine tuning untuk supaya si apa sih namanya, si LLM-nya itu bisa bisa apa sih namanya, menentukan kapan harus layer skip, kapan tidak gitu. Dan jumlah jumlah layer yang di skip juga berapa gitu ya, yang optimal gitu ya.
Kita bukalah papernya, paper terakhir. Nah ini dari Meta, anjay. Meta papernya beda sendiri ya, ada logo terus desainnya beda sendiri ya, kayak begitulah ya, kayak beginilah tuh. Jadi itu kayak nge-skip layer, terus di train itu based on ya full inference ya, begitulah. Dan ya ini teknik sparsity yang beda juga dengan yang lain kan dia tuh kayak pakai expert sih, atau pakai itu kayak apa sih namanya, eh sparsity-nya itu horizontal gitu loh ya, horizontal di satu blok atau satu layer yang sama. Tapi kalau ini mah itu kayak sparsity-nya vertikal gitu loh. Jadi between between layer atau between block. Ya, begitu. Self explanatory gitu ya ini layer skip. Ya, dan itulah gitu ya. Itu tuh koleksi gitu ya. Koleksi dari sparsity teknik atau riset-riset yang menjelaskan tentang teknik sparsity di ML model. Ini mostly sih sebenarnya di transformer model ya sama LLM. Karena dua itu karena dua itu yang sekarang tuh lagi hot dan apa sih namanya, sedang sedang menghadapi keterbatasan hardware yang sudah mentok gitu loh ya. Sudah kita tuh sudah nge-scale up transformer model gede-gedean banget sampai kita tuh nggak bisa nge-scale up lagi. Jadi banyak banyak riset-riset seperti ini. Dan sebenarnya ini juga bagus gitu ya. Bukan cuma untuk apa sih namanya? Bukan cuma untuk eh, company-company besar yang ngetrain ML model gede gitu ya. Tapi ini juga bagus untuk semua orang karena riset-riset yang fokusnya ke sparsity itu akan memperkecil technical requirement dari sebuah ML model, dan itu tuh bisa dia semua orang bisa mengambil manfaatnya. Semua orang bisa mengambil manfaat. Dan ya begitu. Itu apa sih namanya? Ini video ya, video kita tentang dense model versus sparsity. Dan sparsity itu ada banyak. Dan saya yakin juga sih kayak pastinya sih teknik-teknik sparsity itu bakal muncul lagi gitu ya, yang lebih baru gitu ya, untuk mengurangi compute budget dan memory budget dari ML model. Ya, ya kalau mau melihat gitu ya, riset-riset terbarunya bisa ke Hugging Face paper. Itu ada apa sih namanya, kolom paper yang apa sih mengindeks paper-paper machine learning terbaru. Ya, segitu saja gitu. Segitu saja dari saya. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye. 1 jam 44 menit ya.